Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di opening yang sangat familiar sekali, seperti opening seperti kayak Kita baru masuk sekolah. ya baru masuk kelas, ada guru datang gitu kan. Karena memang podcast ini kita emang lagi pengen nostalgia aja sih, Emang sama ingin masa-masa mengingatkan kembali. Iya kan? kembali sama momen pas masih sekolah dulu gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu. Jadi nama gue Arif Firmansyah dan gue announcer dari Pulang Sekolah Podcast. Silakan. Ya, gue sendiri nama gue Muhammad Adil Akbar. Gue juga sebagai announcer di Pulang Sekolah Podcast. Nah, jadi kita mau ngomongin soal sekolah, tapi sebelumnya lu dulunya lulusan SMK apa SMA? Oh, kalau gue sendiri sih Madrasah Aliyah sih. Kalau madrasah Tapi kalau di madrasah itu kan berarti sekolahnya kan kayak agak-agak Islamik ya. Tapi namanya doang sih Islamik. Cuma isinya ya Tapi sama kelakuannya aja. udah Islami banget kan? Sama aja. Kalau Gua itu lulusan SMA negeri. Jadi ya gua punya banyak experience ya layaknya anak sekolah kayak biasanya kalau gua. berarti lu termasuk orang yang termasuk salah satu siswa yang pinter ya, Tin ya? Iya, Karena kan lu sendiri udah berhasil masuk SMA negeri karena itu termasuk susah gak sih, Tin, buat masuk ke situ tuh? menurut gua sih strata lagi. Kalau menurut gua patokan susangganya itu dilihat dari sekolah itu adanya di kabupaten atau di kota sih. Kalau gua negerinya sekolah negeri kabupaten kalau gua. Jadi kalau gua pikir kalau sekolah SMA negeri kabupaten gue rasa lebih mudah daripada SMA kota ya guys sih. Karena image kota itu kayaknya bikin sekolah-sekolah kota tuh jadi kelihatan susah buat dimasukin gitu dia. Tetap merendah dulu. Tetap rendah aja gitu. Ya udah. Sekarang kita mau bahas apa nih, Tin? Untuk kedepannya nih. Kita awalnya bahas ini dulu aja deh. Kita kan mau branding dulu nih jadi anak sekolah ceritanya nih. Oke. Nah, lu dulu tuh pas sekolah itu tipikal anak yang kayak gimana sih? Aduh, kalau ngomongin tipikal anak sekolah tuh Maksudnya lu bocahan-bocahan yang suka nongkrong gitu gak, anak bandel gitu sering. Gue nggak termasuk anak baik-baik sih. Oke, kenapa tuh? Kenapa lu memilih jalan menjadi bocah bandel di sekolah? Bandel juga enggak, cuman gue emang kadang suka nggak nurut aja sama perintah-perintah guru. Kayak misal ngerokok di kamar mandi, atau kalau gue telat gue manjat pagar lewat pintu belakang gitu kan. Pulang sekolah lebih awal juga. Lompat pagar juga sama. Datang pulang lewat pagar semua jadinya dong. Itu tapi tergantung dari pelajarannya juga sih. Biasanya kan ada pelajaran-pelajaran yang gurunya tuh ngeselin gitu, Tin. Oh iya. Yang bikin kayak kita nggak mau dah kalau misalnya gurunya dia mending gak usah masuk lah, cabut baik gitu. Kalau gitu gue setuju sih, karena emang ada beberapa guru-guru yang kayak gitu. Tapi kalau gue sih lebih memilih buat cabut ke kantin sih kalau gue daripada sekolah. Karena menurut gue agak terlalu beresiko dan juga aksesnya lumayan sulit kalau di sekolah gue ya ini kalau untuk harus keluar sekolah manjat pagar gitu. Iya sih. Tapi sebenarnya sekolah gue juga emang aksesnya juga rada sulit. Karena emang udah nekat ya, udah dan punya kemampuan skill asik. Skill parkour buat loncat pagar ya. Dan sama anak-anak tuh temboknya tuh kayak beling-beling gitu. Oke. Tapi sama anak-anak tuh dipecahin belingnya. Walaupun kadang ada anak-anak yang suka kena beling di tangannya robek, tapi yang namanya emang mau cabut mah ya udahlah, bodo amat lah. Ya, agak apa mikir dilakuin gitu kan. Iya, nggak mikir resikonya kayak gimana, yang penting udahlah cabut gitu. Oke. Tapi kalau misalkan gua nih ya, kalau gua mungkin gua dibilang berbanding terbalik sama lu juga enggak. Karena soalnya gini, jadi kan dulu tuh gua tuh ikut eskul dan gua juga anak OSIS dulu. Gua ikut eskul pramuka dan tapi ya even gua ikut eskul sama jadi anak OSIS, tapi gua tetap juga nongkrong juga gitu. Cuma yang uniknya adalah ketika setiap sekolah kan punya tongkrongan base camp gitu gak sih? Nah, masalahnya setiap kali gua nongkrong itu gua nggak pernah yang namanya keciduk.
ketika gue lagi ada di tempat tongkrongan itu, gak pernah ada guru-guru yang datang buat mergokin gue. Pas gue lagi nggak ada, gue lagi kagak ikutan nongkrong sama bocah, malah sering banget tuh keciduk nongkrong di sini gitu. Karena emang mungkin lu cepunya kali itu. Enggak, gue bukan cepu nih buat teman-teman. Oh bukan. Klarifikasi. Gue tidak pernah yang namanya cepu karena gue juga. Jadi gini, apa sih namanya, anak OSIS itu sama anak tongkrongan itu sebenarnya kita berdua sama-sama punya kepentingan lah gitu. Misalkan anak OSIS bikin event kan perlu banyak masa tuh kan ya. Nah, anak-anak yang tongkrongan inilah yang akhirnya ngeramein acara buat kita. Nah, timbal baliknya adalah anak-anak yang nongkrong ini itu tidak kita cepuin kalau mereka nongkrong begitu sih. Jadi ada mutualismenya lah di situ. Tapi kalau di sekolah gua emang sama sih, benar kata lu juga. Kayak saling timbal balik kan, saling ngebutuhin. Nah, kadang suka ada nih anak-anak OSIS yang mungkin caper kali ya. Oh iya, itu oknum sih. Nah, itu oknum. Nah, kadang juga suka ketahuan. Ketahuan nih mukanya siapa nih, besoknya langsung lu ngapain lu gini-gini, langsung dia mau bocah digituin. Iya pasti. Biasanya suka kelihatan sih bocah-bocah apa oknum anak organisasi yang caper banget, pengen kelihatan kayak tukang cepu gitu biar diinin sama guru-guru, padahal mah ya apaan sih gitu doang gitu kan. Iya, apalagi padahal cuma nongkrong doang, emang apa salahnya sih daripada langsung pulang kan, gabut. Dan selagi tidak ada indikasi untuk menyerang sekolah lain atau ngapa-ngapain, kayak cuma sekedar ngopi doang. Gue juga paham karena gue juga nongkrong gitu kan. Gue ngomongin karena gue paham. Terus nih kita ngomongin soal fasilitas sekolah. Oke, fasilitas sekolah. Karena biasanya nih kalau misalkan kita lulus pasti ada hal yang di-upgrade dari sekolah kita. Aduh, ada update patch terbaru. Sekolahnya yang di zaman kita sebelum di-upgrade. Coba nih dari sekolah lu madrasah, fasilitas yang menurut lu unik atau wah dibandingkan sekolah lain tuh apa menurut lu? Kalau menurut gua, sekolah gua yang unik tuh dari mananya ya, dari sekolah lain ya? Fasilitasnya itu ada di sekolah gua itu ada namanya WiFi corner. Oke. WiFi corner itu kayak suatu tempat yang isinya tuh kita ada satu tempat kotak gitu. Nah, kita bisa kalau misalkan kagak ada kotanya. Tapi mungkin sih itu kepakainya kalau buat ujian doang gak sih? Iya sih. Tapi tetap aja gak ada kotanya, Tin. Buat apa juga? Ini sama aja kayak apa sih, menganggarkan biaya untuk fasilitas sekolah yang tidak terlalu ada gunanya banget gitu. Nah, ini jadi pertanyaan si kepala sekolahnya nih. Ini anggaran banyak-banyak tapi aduh. Kalau ngomongin itu sih dengerin suara pakon kan bahaya ya. Aduh, mohon maaf ini untuk kepala sekolah gue kalau emang gue nggak niat bocorin juga karena ya kan ada oknum. Kita kan nggak tahu ya, takutnya suka ada aja gitu. Tapi kepala nampilin band, eskul tanpa, jadi nggak usah. Oke, jadi panggung gede. Jadi nggak perlu ada anggaran lagi biaya buat sewa panggung dari luar kan? Iya benar. Keren sih, gua akuin keren banget. Terus juga fasilitas buat lapangannya, lapangan futsal sama basket itu udah keren banget sih, udah dipagerin. Terus ada fasilitas jembatannya juga udah ditambahin. Ya the best lah. Gua di Madrasah Alia Negeri. Tunggu, ini lu sebenarnya sarkas apa beneran nih? Ini beneran. Beneran ini beneran. Gue enggak bohong. Takutnya gitu kan. Tadi kan kita udah ngomong yang enggak baik-baik ya. Iya kan, enggak boleh gibah juga. Oh, berarti bagus ya gue gitu kepala sekolahnya ya. Berarti emang menunjukkan lah gitu anggaran yang dikasih segini hasilnya bagus gitu. Karena gue dari saat lu masih sekolah sama setelah lu sekolah ada perkembangan nggak atau di situ-situ aja gitu?
Ada. Cuma masalahnya di zaman gua itu, di era gua pas gua sekolah itu fasilitas yang ada itu kayak menurut gue tidak terlalu signifikan sih perubahannya. Yang bener-bener katanya tuh ketika gue lulus dan kepala sekolahnya berubah. Berarti kalau gitu kan kita udah tahu nih jawabannya apa sebabnya kan kenapa di zaman gue tidak ada banyak perubahan tapi sekarang malah ada banyak perubahan. Berarti gitu. Dananya kemana tuh? Ya entahlah gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas gini, sekolah gue sekarang udah ada panggung sama kayak juga udah panggung. Bagus. Terus taman udah lebih tertata. Terus lapangan juga udah ada yang dicor. Kan tadinya ada lapangan yang masih agak tanah tuh, sekarang udah dicor. Terus terakhir kali gue sekolah tuh ya gue melihat ada banyak perubahan banget sih. Pas di zaman gue kayaknya nggak ada, sumpah nggak ada. Kalau ada pun kecil perubahannya, nggak signifikan banget gitu. Ya paling catnya diganti baru atau gimana gitu. Ya perubahan kecil. Perubahan perubahan sih lebih itu mah lebih ke arah perawatan aja. Perawatan gitu. sih. Kalau ya. perubahan kan ada yang baru, ada yang lebih ini, kalau ini cuma kayak ngebenerin aja gitu. Nah, kita lanjut ke sekarang kita lanjut ke pelajaran dong. Nah, lanjut ya. Kalau lu kok paling sebel kan biasanya kalau misalnya setahu gue ya ada beberapa tuh ada yang nggak suka MTK atau bahasa Inggris, agama gitu-gitu, fisika. Nah kalau lu sendiri apa nih? Nah sebenarnya kalau gue lebih ke mager gurunya sih, karena guru itu yang menjadi tolak ukur si siswa itu bisa demen sama pelajarannya apa enggak. Karena gue ada satu guru nih matematika. Kita tahu lah matematika sesulit apalah gitu pelajarannya, dan gue juga awalnya nggak suka sama matematika. Tapi ada satu guru di sekolah gue yang bikin gue niat sekolah buat datang itu bukan buat belajar matematika, cuma buat pengen dengerin dia ngoceh aja di kelas. Karena emang tuh guru asik enak gitu. Ya, seru gurunya seru. Tuh guru ngomongin mantannya dia, ngomongin masa mudanya dia di kelas. Jadi dia tuh kalau datang ke kelas tuh cuma datang nulis judul bab yang mau dibahas, tapi yang dibahas malah tentang diri dia sendiri gitu. Sering banget sih tuh. Ada sering banget guru-guru ngomongin tetangganya. Iya. Ya kita mau gimana ya sebagai murid ya, mau ngelak juga kagak bisa. Tapi kalau kayak gitu tuh enak karena anak-anak sekolahnya jadi antusias sih, bagusnya gitu. Cuma kalau udah agak ketar-ketar kalau udah mulai ujian, karena kita bingung. Ini guru gak ngajar apa-apa di kelas, cuma ngomongin dia doang. Enggak, cerita doang, ngasih tugas. Aduh kayak. Iya makanya. Tapi kayak dosen gak sih? Iya, ada beberapa dosen yang kayak gitu. Tapi kan kita lagi ngomongin sekolah ya. Oh iya. Jangan. Aduh. Oke, lanjut. Nah, tapi kalau misalkan pelajaran yang gua mager itu kan gua IPS, berarti kalau gua mager itu ekonomi. Pokoknya hal yang berkaitan sama perhitungan angka-angka itu gua enggak. Berarti kalau ekonomi itu apa namanya? Kalau misalnya akuntansi. Yang di buku-buku itu akuntansi benar. Akuntansi itu susah banget. Itu gue juga nggak bisa sih sumpah. Ya even kita misalkan suka ngitung duit ya, tapi kalau diteoriin ke akuntansi ya, agak persenannya susah, tak bikin tabel gede buku juga gitulah. Aduh nggak ngerti gue dari ngegarisin tabel buat iya. Tapi kalau ngerjain sih gue nggak nyontek sih kalau misal akuntansi. Soalnya ntar bakal dites satu-satu sama guru gue dulu. Soalnya kalau misalnya emang kita nggak ngerjain sendiri, kesana-sananya bakal susah. Walaupun gue nggak ngerti ya, tapi gue minimal tahu lah caranya gimana. Iya, tahu. Ya. Terus juga lu juga dulu IPS ya? IPS juga. Gue ngambil IPS karena gue suka sama sosial sih, sosial, sejarah, gue suka banget. Iya. Dibanding matematika, gue nggak tahu kenapa kayak benci aja gitu sama matematika. Kalau gue bencinya bukan ke matematika, yang lebih ke arah pelajaran-pelajaran yang penuh dengan perhitungan-perhitungan. Karena kan ilmu perhitungan itu kan ilmu apa sih namanya, ilmu pasti lah gitu. Kalau emang bener salah. Nggak bisa dijawab pakai asumsi kayak pelajaran sosial kayak gitu. Tapi terkadang ya guru-guru MTK tuh jarang ada yang ngasih contoh
Kayak contoh yang susah. bikin kesel tuh gitu. Kayak gampang pas dicobain ngitung kok susah, nggak ngerti gitu. Dari gua kelas 10 sampai kelas 12 waktu itu belum pernah ada guru MTK gua yang enak, semuanya sama aja. Dari kayak gitu dari gitu SD juga. nggak sih? Dari SD Dari kita nggak SD. pernah nemuin guru yang MTK yang enak gitu. Tapi untung pas SD masih gampang sih, kayak 1+1 gitu-gitu masih gampang lah. Iya, kita baru ngertinya sekarang. Dulu pas kita kelas 1 juga kita masih Iya, bodoh. iya benar benar. Dulu gua jokes zaman dulu. Receh banget gitu. Tapi ini ngomong udah 15 menit. Gimana? Lanjut aja. Lanjut. Lanjut lah, tinggal 2 topik lagi, santai. Iya. Ya. Terus kenakalan waktu sekolah. Sebutin kenakalan lo yang paling parah. Aduh, jangan yang Ya. paling parah deh, yang Mana? hampir ke paling parah aja. Ya udah boleh. Karena gua kalau misalnya ada teman sekolah gue yang ngedenger takutnya gimana gitu. Oke. Lanjut. Kayaknya kita sama privasi gitu ya. Iya, privasi juga sih. Lanjut. Kalau kenakalan gue di sekolah sih yang wajar-wajarnya paling kayak ngerokok di kantin, di kamar mandi, cabut sekolah. Terus kayak apa lagi ya? Ribut sama guru, perang sarung. Oh, lu pernah ribut sama guru? Iya, pernah dulu. Hebat anjay. Ya namanya IPS kan begitu semua, Tin. Kayak petakilan semua bocahnya. Itu ternyata itu bukan sekedar image doang, tapi emang beneran gitu ya. Iya, emang beneran gak sih, cuma gak pukul-pukulan sih, kayak cuma kecot doang. Kecot doang. Kayak gak terima lah kalau dia bilang apa kayak gitu. Oh, oke. Terus juga kayak hampir setiap hari juga gua kena panggil BK mulu. Setiap hari tas gua diperiksa sama guru BK karena gua hampir setiap hari tuh selalu bawa rokok. Di sepatu, kalau enggak di mana aja pokoknya yang aman lah. Oh, berarti lu tipikal bocah yang separah itu lo nakalnya ya? Ya masih biasa sih, itu mah masih wajar. Karena ngerokok doang mah wajar sih. Kecuali kalau nyampe kayak tawuran. Kalau drugs gitu agak itu udah Oh, itu gua enggak sih. Itu gua enggak sih. Oke. Sudah cukup, jangan dilanjut. Kalau lu sendiri, lu dulu pas di sekolah nakal gak sih, Den? Bro, gue nggak tahu harus pakai patokan apa gue nakalnya, karena gue nggak pernah yang namanya masuk BK sih karena kasus. Nakalan yang gue lakuin itu karena gue nggak pernah keciduk aja sih. Jadi gue tidak pernah. Karena lu selalu main aman ya. Iya, gue selalu main aman dan emang di momentum yang lagi hoki aja gitu gue gak pernah keciduk. Padahal gue mungkin nggak jauh beda sama lu. Gue sebat di WC juga, gue nongkrong pas pulang sekolah, loncat pagar pas cabut Jumatan juga, kayak gitu sama sih. Kalau gue nggak jauh beda. Tapi biasanya kalau guru BK tuh nggak ngincer anak yang nggak pernah masuk BK sih, tapi ngincer anak yang terus-terusan masuk BK, jadi kayak diperhatiin terus sama dia. Nah iya. Biasanya guru BK tuh kayak gitu biasanya. Ya emang sudah job desk-nya dia dong. Iya. Benernya kayak gitu. Tapi harusnya merata dong, jangan itu doang. Kayak jatuhnya kayak apa ya? Apa ya namanya sebutannya? Diskriminasi lah ya. Jadi beda-bedain lah. Jadi beda-bedain. Kayak ya mau kesel juga gimana, guru kita juga. Itu berarti harus dikasih ini aja sih, pemahaman aja sih buat semua orang gitu, biar nggak salah paham gitu. Makanya ada teman gue tuh, salah satu teman dari teman gue yang mau jadi guru BK. Semoga nggak sampai kayak guru BK gue yang sebelumnya sih, yang beda-bedakan. Semoga jadi guru BK yang 4.0 ya. Iya, yang favorit. Yang favorit, yang asik. Murid, iya yang asik lah. Jangan jadi guru yang gak asik, sumpah lu dikata-katain sama murid lu. Iya, kayak nggak dikenang aja gitu. Kalau misalnya udah lulus juga, kalau misalnya yang asik tuh mau sampai kapanpun, kalau misalnya kita bakal ngumpul sekolah, reunian pasti bakal dibahas sama guru-guru yang asik itu. Kayak wah tuh guru yang ini tuh seru tuh gini gitu. Atau mungkin diundang ke reunian juga, iya, asiknya gitu kan. Apalagi kalau misalnya wali kelasnya asik, wah diundang sih. Kayak waktu itu gue juga pernah tuh. Gue pengen ngomongin percintaan itu. Ya udah nih, terakhir ada daripada ngomongin nakal-nakal mulu. Karena nih udah mepet juga waktunya. Kita ngomongin soal mantan waktu pas di sekolah. Lu duluan dia, karena gue liat kayaknya lu paling pakar soal ini. Lanjut ya. Gue nggak pakar sih. Tapi kalau soal percintaan adalah pacaran cinta monyet pas sekolah mah gitu ya. Iya, cinta monyet. Coba dong, satu dong yang masih keinget. Yang masih keinget ya. Buat pacarnya Ideal yang dengerin ini. Jangan dong, tapi BTW dia udah nikah, Din.
Oh, oke. Gak apa-apa kalau nikah berarti. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Karena udah gak mungkin ada kecenderungan berbalikan Jadi, dong kalau gitu. Ya gue klarifikasi dulu aja karena gue minta maaf juga kalau emang lu ngedenger ya. Ya, ini kan cuma podcast doang Iya, gitu. podcast doang sih. Nah, jadi tuh pas awal kelas 10 kan ada penampilan gitu kan. Pas masih baru-baru masuk tuh ada penampilan pre-school. Oke, heeh. Ya, pas penampilan pas Kibra nih. Gue demen Kibra cewek kan. Oh, tuh baca pas Kibra mantan. Iya, anak pas Kibra. Oke. Nah, terus pas selesai dia penampilan, dia ke belakang tuh. Gue minta nomornya dong. Iya. Enggak sih, gue minta IG. Ya udahlah, akhirnya kita dekat. Nggak lama pacaran. Pacaran berlangsung setahun 5 bulanan. Nah, kebetulan dia kakak kelas gua. Dia kakak kelas lu? Kakak kelas gua. Pas dia lulus sekolah, nggak lama kita putus tuh. Kita putus dan ternyata dia langsung nggak lama kemudian dia nikah tuh. Wah. Ya, gitulah. Masih di umur sekolah udah nikah? Enggak sih, pas udah. Oh, udah lulus. Iya, baru lulus. Setelah lulus. Ya gitu ya, gua kisah cinta SMA gua nggak ada yang bagus Tin, kayak gitu semua. Oh, be aja berarti ya? Be aja. Enggak, soalnya gue kira ada kayak momen ngapain kayak gitu yang ada. Cuman dia punya pacar, gue gak enak aja kalau emang. Oh iya, takutnya dia denger juga kan. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu gitu. Takutnya ntar gue disamperin sama cowoknya. Wah, lu ngapain lu ngomongin cewek gue gitu. Iya, ntar ribut lagi. Gue takut juga kan. Agak ngeri sih. Iya. Nah, kalau lu kisah kasih lu di sekolah gimana nih? Mau dong. Kalau gua ya udah nih terakhiran. Tapi sebelumnya gua mau berpesan sama kalian semua cowok-cowok di luar sana. Kalau mental kalian tidak kuat, kalian jangan pacaran sama cewek yang strict parent, sumpah. Wah, bener banget. Cewek beban, strict parent. Kalau Anda tidak bisa pacaran ya jangan maksain pacaran dong. Anda bikin beban laki-laki saja Anda. Apalagi kalau aduh, itu dia. Gak deh. Aduh. Skip. Tolong yang strict parent, tolong jangan Anda tebar pesona. Jangan ngasih harapan ya. Itu yang di belakang kenapa pada ngepak-pak itu? Strict parent kalian ya? Itu ya. Ya. Karena jadi gini, gue pernah pacaran sama cewek strict parent. Udah sama dia anak bungsu, strict parent ya kan, lu makin beban lah itu. Aduh. Jadi kayak pengen dimanjain tapi lu kagak bisa balik malam gitu. Kan susah gitu kan ya. Terus juga kalau dijemput juga depan gang, nggak bisa depan rumah, takut ditanya ini siapa gitu. Jadi gue pacaran tuh sama tuh bocah strict parent itu cuma sekitar 5-6 bulan lah, karena gue tidak kuat dengan dia dan dia juga kayaknya risih juga sih, dipikir-pikir ngapain gue pacaran kalau gue strict parent gitu. Karena emang dilarang juga dia sama orang tuanya ya. Iya dia, tapi pas PDKT tidak menunjukkan tanda-tanda strict parent. Kayak masih sih. Anak bebas aja gitu. Biasanya kalau masih PDKT itu nggak menunjukkan sifat aslinya sih. Iya, giliran sudah jadian, sayang aku jemput ya, di mana? Depan gang aja, jangan di rumah, nanti bapak aku marah ya. Sayang udah jam segini nih pulang, nanti bapak aku marah ya. Tapi setahu gua kalau cewek nih, kalau misalnya yang bokapnya galak tuh biasanya cewek cantik sih. Itu gue setuju. Emang mata gue cakep coy. Tuh kan gue udah tahu banget. Strict parent sayang banget. Aduh, gue emang mencari-cari cewek yang bokapnya galak. Soalnya biasanya cantik. Iya, gue juga setuju. Itu mantan gue yang ya kalau gue naik yang lumayan lah gitu. Soalnya dijaga banget sama bokapnya. Tapi minusnya gitu. Iya, minusnya ya agak repot sih. Agak repot. Gitu. Minimal halalin dulu. Paling bokapnya gitu bilang. Kecuali tapi gue bisa mengerti mungkin si bapaknya ini dia pengen apa ya, kalau emang kita benar-benar serius sebagai cowok ya tunjukkan gitu, datang ke rumahnya dan ngomong mungkin ya. Tapi namanya umur kan belum cukup juga gak sih? Iya sih belum cukup juga sih kepala sekolah mah ya. Target gue aja buat nikah masih jauh banget. Gue targetnya 27 sih, lu berapa Din? Gue 30 nikah. Masih jauh banget gue. Masih jauh banget. Karir gila. Dulu orang tua dulu utamain karir, baru pasangan hidup gitu dia. Yang penting mah kita kuliah lulusin dulu aja. Ya, kuliah lulusin, beresin tugas Bume ya, siaran. Yuk. Ya udah kalau gitu dia sebelum berakhir lu ada kata-kata gak buat sobat Pakuan di luar sana? Sobat akademia maksudnya. Sobat akademia ya. Buat adik-adik kelas gua yang nantinya mau masuk Pakuan. Iya.
gue saranin masuk broadcast deh. Seru, soalnya nanti lu bakal ujian praktek di lab. Iya. Terus juga bakal curcol, bakal cerita-cerita seru, bisa curhat atau bisa ngobrol sama teman-teman yang lagi dengerin radio Suara Pakuan. Terus juga kalian bisa bikin film juga. Nah, masuk BC itu seru loh. Seru banget. Seru banget. Kalau kata siapa yang trader yang tangkap itu seru banget. Siapa namanya? Ken. Oh, Salmanan. Salmanan. Nah. Ya paling gue itu aja sih. Kalau lu ada gatin kayak mau kalau gue coba pengen ngulangin kata-kata gue yang tadi sih. Jangan cari cewek street parent. Jangan pacaran sama cewek street parent. Ya. Oke, segitu dulu aja podcast hari ini. Terima kasih udah dengerin. Lu mau kemana abis kelas? Ya cabut balik lah, emang kemana lagi? Ya jangan dulu balik lah. Sini nongkrong dulu aja. Nongkrong di mana? Ya di mana lagi kalau bukan di Pulang Sekolah Podcast. Thank you guys, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa.